pohon kehidupan. Pohon kehidupan, pohon cahaya, berlapis cahaya dari alam penuh pesona, bersumber dari akar kejadian. Tidak lupa asal usulnya, penuh santun dan bijak serta adil. Pohon kehidupan, pohon yang tidak pernah condong, tegak, kukuh, kokoh dan teguh, wujud makna yang sejati, hakiki, tidak goyah walau angin menerpa. Pohon yang selalu memberi kehidupan, pohon yang selalu memberi ketenangan, pohon yang selalu memberi kesejahteraan, pohon yang selalu memberikan kedamaian, pohon yang selalu memberi ketentraman. Itulah pohon kehidupan. Jangan pernah pohon kehidupan karya Sulawati Susmono di tahun 2018. Ibu dan Bapak sekalian, sekaligus saya akan mengatakan ini adalah pameran yang sangat, kalau saya katakan sangat aneh. Saya selama 3 bulan baru bisa menyelami seperti apa karya-karya beliau. Bukan sombong dan bukan lagi bahwa Ibu Sulawati Susmono mengeluarkan 8.000 karya. Sebagai seorang pelukis, seorang penulis, seorang koreografer, seorang musisi, seorang ahli di bidang batik juga. Jadi inilah yang saya katakan, saya sangat bingung ketika saya ditunjuk sebagai seorang kurator. Lepas, tidak ada apa-apa. Dan disodorkan 110 buku untuk saya baca selama 3 bulan. Barulah saya menemukan satu kata, yaitu saya mengambil dari teorinya Sultan Agung Hamengkubuwono yang disebut dengan Trihayu. Trihayu itu ada 3 tahapan. Tahapan pertama adalah tahapan Hamomayu Sariro, adalah mencoba mengangkat dirinya, membersihkan dirinya untuk mengetahui dunia ini. Kemudian yang kedua adalah Hamomayu Bongso, karena Sariro itu manusia dalam arti personal, akan menuju ke bangsa atau kelompok sosial, mesti harus dibersihkan dan tahu diri. Itu yang disebut dengan refleksi. Refleksi itulah yang disebut dengan kehidupan, dan sungguh kehidupan ini disebut dengan pohon kehidupan. Yang saya bacakan ini adalah salah satu karya puisi, adalah pohon kehidupan. Dari ini semua, saya ingin mencoba membaca satu persatu apa yang ada di dalam 100 buku tadi selama 3 bulan. Mohon maaf, hanya diberi waktu 3 bulan Pak Okto. Saya sangat bingung sekali, dan akhirnya saya memilih satu karya adalah Hamomayu Sariro. Dari Hamomayu Sariro itu kemudian saya sidit, saya ambil beberapa karya. Yang pertama adalah yang di belakang saya ini, 2 buah pohon yang berjudul adalah Akar Sambung. Ibu Sulawati Susmono selalu mengatakan, kalau kamu mau ke depan, jangan langsung langkahkan kamu ke depan, kamu akan kehilangan siapa dirimu. Maka harus napak tilas. Napak tilas dengan cara apa? Adalah menyambungkan akarmu kepada akar yang sudah ada, supaya kamu tidak kehilangan arah. Itulah nanti bangsa Indonesia pun juga demikian. Kalau kamu akan naik ke sana,
Jangan kamu lupa dari bawah ke sana. Itulah nanti akan menjadi yang disebut dengan kearifan lokal. Dari bawah kemudian naik, dan itu adalah akar-akarnya. Maka dua buah pohon ini menjadi item big dari pameran ini. Dari sekian ini, Ibu Susmati Sumono tadi sudah dijelaskan, dan kami memberikan materi akhirnya disempurnakan oleh Ibu Jo menjadi sebuah fragmen seperti ini. Dan saya memikirnya sudah lama sekali apa yang akan saya tampilkan. Ternyata alhamdulillah ini bisa ditampilkan seperti ini. Jadi apa yang ditulis, apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan Hamaman Sariro dari Ibu Susilowati Susmono adalah tampilan tadi. Jadi perjalanan dalam hidup itu Ibu Susilowati menemukan dua arah. Yang pertama adalah pelajaran tentang tauhid. Diawali dengan tasawuf. Mungkin Mas Kaji Habib nanti akan menerangkan lebih kuat. Karena ada Mas Kaji Habib nanti akan. Dalam proses ini adalah proses salikin adalah menuju pada titik puncak yang di atas. Jika sebenarnya Bapak Ibu seperti Ibu Susilowati Susmono, saya kira tidak akan menuju ke situ. Karena Ibu Susilowati adalah sebenarnya seorang bankir yang sudah dikenal di Planet Bank, tetapi keluar hanya menjadi seorang seniman. Dan beliau adalah bankir di tingkat Asia. Keluar menjadi seorang seniman, dan inilah karya-karyanya beliau. Beliau ada melakukan proses yang disebut dengan salikin. Ketika salikin ini ada 4 proses yang dilakukan: syariat, kemudian tarekat, kemudian ma'rifat, dan terakhir adalah hakikat. Di dalam syariat pun ada syariatul syariat, syariatul ma'rifat, syariatul hakikat, dan seterusnya. Itu dilakukan oleh Ibu yang tadi ditampilkan dalam bentuk wayang suluh. Nah, nanti karya-karya ini akan ditampilkan dalam bentuk karya seni. Di samping suluh ini juga nanti akan menjadi karya seni rupa, kemudian akan menjadi lukisan, akan menjadi batik, akan menjadi karya-karya yang lain. Itulah karya-karya Ibu Susilowati Susmono. Ketika menuju puncak yang di atas, kemudian turun lagi dalam proses yang disebut dengan majudin, Ibu memberikan beberapa pelajaran. Makanya apa yang dilakukan Ibu ini di dalam teori pembelajaran internasional disebut adalah AMT, Approach, Methods, and Technique. Itu dengan menyatu, tidak akan terpisah satu persatu. Inilah kehebatan dari Ibu Susilowati Susmono yang bisa mengemas jadi satu antara piwulang dan piweling. Piweling dan piwulang menjadi satu kata, dan itu menjadi satu lukisan, menjadi satu ilustrasi, dan seterusnya. Baiklah, sekarang kita maju satu persatu. Ibu dan Bapak sekalian, nanti akan disuguhkan ada 6 ruangan yang ada di sini. Ruangan yang pertama adalah tulisan saya, kuratorial. Ibu bisa membaca bahwa karya seni ini, karya-karya ini merupakan karya yang double antara karya intelektual dan karya seni menjadi satu. Sesekali karya intelektual diterjemahkan menjadi karya seni, sesekali karya seni dijelaskan menjadi karya intelektual. Ini adalah hal lain daripada yang lain. Kemudian yang kedua, Ibu dan Bapak sekalian akan disuguhkan di ruang memorabilia. Adalah ruang yang untuk mengerti siapa beliau sesungguhnya. Sejak kecil seperti apa. Ternyata Ibu Susilowati Susmono ini memulainya sejak usia 12 tahun. Ketika beliau mengutarakan sesungguhnya dalam keadaan tidak sadar, dan kemudian terus-menerus sampai usia ke-33 diberhentikan untuk itu karena sudah mencapai level pada titik tinggi. Tadi oleh Ki Dalang 3 perjalanan hidup menuju gunung yang tertinggi, dan yang kemudian dia akan turun memberikan sesuatu. Jika yang lain akan memberikan dengan khotbah, Ibu Susilowati Susmono tidak menggunakan khotbah, tetapi diekspresikan dalam bentuk karya seni. Inilah hebatnya. Sehingga ini bisa menjadi catatan buat kita, adalah lain daripada yang lain. Kalau yang lain ekspresinya bebas, kalau di sini. Lalu apa yang dilakukan? Di ruang memorabilia kemudian Bapak Ibu akan masuk 2 ruang disebut dengan ajaran tauhid. 2 ajaran tauhid adalah memperkenalkan tauhid itu apa. Dari Ibu Bapak sekalian, bahwa konsep ini bukan konsep agama, tetapi adalah ajaran. Jadi nanti Bapak Ibu akan berbeda. Oleh karena itu di ajaran dari Susilowati Susmono ada 3 program atau 3 titik temunya adalah 1 hablum minallah, hablum minalam, dan hablum minanas.
Karena manusia itu harus tetap belajar pada alam. Alam dalam arti alam sosial maupun alam yang sesungguhnya. Inilah konsep dari Ibu Susilowati Suswono. Dari ini apa yang dilakukan adalah satu kata, seperti Ki-Dalang katakan tadi, adalah cinta. Cinta adalah kelepasan dari hati yang tanpa ada tedeng aling-aling, aku memberikan sesuatu dengan ikhlas. Maka kata pertama adalah ikhlas. Kemudian yang kedua, beliau akan mengatakan hablum minallah, hablum minanas. Hablum minanas adalah nanti setelah hablum minalam. Karena hablum minanas, manusia itu akan belajar pada alam. Seperti halnya teman-teman dari orang awam adalah alam tak gampang menjadi guru. Inilah konsep yang akan diungkapkan oleh Ibu Susilowati Suswono yang sangat kompleks, dan itu nanti akan diterjemahkan di dalam bentuk-bentuk karya yang disebut dengan iluminasi. Karya iluminasi adalah karya yang membingkai, gambar-gambar yang membingkai atau ornamen yang membingkai, lukisan dan puisi. Itu disebut, dan itu menjadi ciri khas. Jika Ibu Susilowati mengatakan alam sesungguhnya, nanti akan berbentuk apa? Nanti kalau alam itu bentuk kecintaan terhadap dunia, akan berbentuk alam yang berupa bunga mawar satu. Ketika bunga mawar dua, artinya apa? Inilah konsep dari semiotika Ibu Susilowati Suswono yang sangat rumit di dalam penampilan karya-karyanya. Kemudian yang berikutnya, Ibu Susilowati juga mengembangkan satu ide lagi, bahwa tidak akan bisa lepas sebuah karya seni rupa itu harus diikuti dengan keterangan. Itu nanti akan ditampilkan dan diciptakan lagu-lagu. Mudah-mudahan nanti Pak Andi Bayo akan memainkan, karena Pak Andi Bayo datang di sini. Beliau adalah pianis terkenal dunia. Silakan Pak Andi, kapan-kapan kita kolaborasi. Inilah, alhamdulillah kita ketemu pianis internasional Andi Bayo. Dilanjutkan juga ketika itu, sebelum ketemu Mas Andi Bayo, ternyata ketemu dengan Mas Idris Sadi. Maka tadi aransemen dilakukan oleh Idris Sadi. Ada sekitar 17 aransemen yang dibuat oleh Idris Sadi, karya-karya beliau, dan saya katakan itu adalah karya-karya betul-betul masuk di dalam standar official. Oleh karena itu mohon nanti dibuka saja. Kemudian berikutnya, setelah maju di sini nanti ibu bapak akan disuguhkan di ruang tengah. Di ruang tengah ini saya beri adalah ruang kehidupan. Di situ ditampilkan betapa Ibu Susilowati itu ribut tentang dirinya, kemungkinan ketakutan tidak makan, tidak begini. Ternyata itu diekspresikan, nanti ada ketakutan kalau karyanya diambil kan pakai ada hatinya. Sebetulnya kan lepas kalau seorang seniman itu nggak akan bicara apa-apa. Nah kemudian berikutnya di situ ditampilkan namanya pohon kehidupan. Pohon kehidupan itu terdiri dari 55 karya lukis yang dijadikan satu dalam bentuk segitiga, dan segitiga ini disebut dengan segitiga fraktal. Segitiga fraktal karakternya adalah segitiga itu kalau dipupuk pakai akan jadi segitiga. Itulah kekuatan hidup. Di dalam teori mekanika pun juga segitiga tidak akan goyah, seperti piramid juga tidak akan goyah. Tidak akan goyah karena segitiga itu akan udara atau angin akan bertumbuh di atas dan ini stable di situ. Itulah konsepnya, hidup harus seperti itu, diuraikan dalam bentuk 55 karya lukis di dalam bentuk segitiga. Namun kali ini yang akan diurai sesuai dengan judul yang ada, Hamomayu Sariro, adalah level yang pertama. 10 yang pertama ini yang akan kami dan saya uraikan di dalam ruang berikutnya adalah ruang Hamomayu Sariro 1, 2, dan 3. Di ruang Hamomayu Sariro 1 nanti, Ibu dan Bapak sekalian, kami suguhkan sebuah piramid spiral. Piramid spiral ini seperti penampilan dari Ki-Dalang, dimulai dengan tengah menuju ke kanan dengan proses pradaksina. Karena konsep pradaksina adalah keberuntungan. Kemudian turun ke bawah adalah dengan mengirikan, bukan berarti itu adalah prasalia untuk menghilangkan jejak, tetapi ini mencoba untuk menelusuri apa-apa yang terjadi pada waktu hidup. Itu adalah kekurangan-kekurangan, itulah putaran, dan nanti akan semua kekurangan itu akan dijelaskan oleh para edukator yang ada di dalamnya. Kemudian Ibu dan Bapak sekalian akan menuju ruang berikutnya. Ruang berikutnya ini adalah ruang yang akan menggambarkan 10 karya tadi. 10 karya satu persatu akan dijelaskan seperti apa.
itu adalah karya lukis dan karya puisi. Dan yang terakhir, Ibu dan Bapak sekalian, akan disuguhkan beberapa karya-karya yang Bapak Ibu diminta untuk menebak sendiri ini apa. Secara keseluruhan ada sekitar 7 bentuk karya. Satu karya lukis yang kita sebut karya lukis ini adalah aneh bin ajaib, karena ternyata setelah saya membuka satu catatan, karya-karya ini mirip dengan karya-karya di masa dinasti Tang, yaitu dalam bentuk karya-karya berbasis Shiho. Shiho adalah sebuah filsafat estetika yang ada di Jepang yang menjelaskan bahwa kalau engkau tidak bisa menulis, lukislah. Jika engkau tidak bisa melukis, tulislah. Engkau akan berpahala jika engkau bisa melukis dan menulis. Itulah karya-karya Ibu nanti dalam bentuk lukisan, tetapi juga sebuah karya tulis. Jadi saya bingung, apakah ini tulisan, apakah ini puisi, apakah ini karya lukis, tetapi dihiasi dalam bentuk karya lukis. Dan Ibu sendiri mengatakan ini lukisan. Ya sudah, kita terima, karena di Cina ada konsep Shiho. Oleh karena itu kita angkat menjadi karya lukis puisi. Berikutnya, sebagai sesuatu yang khas dari Ibu adalah karya-karya ini nanti akan dihiasi dengan konsep iluminasi. Iluminasi adalah hiasan tepi dari sebuah karya. Ini luar biasa. Nah, yang hebat adalah ini juga menggunakan dalam teori Cina dalam konsep 4 harta kamar kerja. 4 harta kamar kerja dari lukisan Cina ini: satu, lepaskan hatimu sesuai dengan naluri untuk mengangkat situasi alam. Dan kamu tidak boleh melukis dan menggoreskan 2 kali. Jadi itu merupakan hakiki dari standar hidup. Sekali gores itu harus sekali, harus jadi, tidak boleh 2. Makanya ini karya-karya itu adalah sekali gores akan menjadi satu karya, tidak boleh terlepas. Jadi begitu masuk di situ, Ibu mengatakan saya tidak akan terlepas. Semua ini sebelum selesai. Makanya Ibu dan Bapak sekalian, saya sampaikan ada 1.600 karya seni lukis yang akan ditampilkan. Ini adalah semua dalam bentuk ekspresi yang spontan. Kemudian yang berikutnya, selain itu, Anda tidak puas, itu dinyanyikan dalam bentuk nyanyian, dan kebetulan tadi sudah ditampilkan. Dan kemudian ada satu tarian, nanti ada beberapa tarian yang sangat hebat. Suatu ketika Ibu dan Bapak sekalian boleh belajar, itu adalah tari sufi. Tari sufi ini nanti tidak akan bisa tampilkan di sini karena lama dan memerlukan konsentrasi yang penuh. Nanti Ibu akan berputar dengan tari sufi itu sampai putaran ini berapa derajat, berapa putarannya berapa, dan Ibu Bapak tidak akan pusing karena itu putaran keras sekali. Dan itulah tarian yang ditukarkan Ibu dengan proses yang disebut dengan tafakur. Ada 4 proses nanti di sana, ada di dalam proses AMT. Ketika approach dengan pendekatan apa, silakan dibaca sendiri di dalam ruang Tauhid 2, nanti akan dijelaskan di situ. Kemudian yang berikutnya adalah karya-karya yang semua itu dalam bentuk karya-karya yang ekspresi dalam bentuk goresan, dan juga ada dalam bentuk puji. Apa arti puji? Nanti akan dijelaskan satu persatu. Puji adalah menampung kehidupan. Jadi untuk bisa Ibu dan Bapak sekalian hidup tidak perlu dikeluarkan, tapi ditampung dulu, kemudian diurai satu persatu, dan uraian itu menjadi sebuah karya seni. Inilah karakteristik dari lukisan Ibu Susrowati Suskono. Yang terakhir nanti Bapak Ibu akan disuguhkan satu teori bahwa yang disebut dengan metode Ishak. Metode Ishak itu dari kata Ishak gitu ya, dari intellectual spiritual. Kemudian apa namanya, spiritual quotient, jadi intellectual quotient, spiritual quotient, dan itu harus dijadikan satu. Ini menentang dari kehidupan Goldman. Jadi 2 ini dijadikan satu yang akan menemukan action quotient. Action quotient akan hadir jika intellectual quotient dan spiritual quotient itu jadi satu, dan tidak bisa di separate. Jadi kalau di separate, orang itu nanti akan egonya tinggi, keinginannya tinggi, dan tidak akan menemukan orang lain hanya dianggap sepele. Oleh karena itu Ishak itu ada di situ. Nah, inilah apa yang ditampilkan oleh Ibu. Sebenarnya ini merupakan sebuah kurikulum pembelajaran yang disampaikan oleh Ibu di dalam lembaganya. Saya kira itu, dan kami akan menerima
segala sesuatu pertanyaan dari Ibu dan Bapak sekalian nanti kita bisa melihat kalau hanya teori sangat tidak mungkin. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama untuk menyaksikan seperti apa karya Susilowati Susmono. Demikian apa yang saya sampaikan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sesuai dengan permintaan dari MC, ini kira pantas saya jadi kurator, saya diminta juga untuk membuka pameran. Monggo Bapak Ibu sekalian, kami suwun untuk hadir di depan Bapak-bapak. Siapa saja? Oke. Segenap undangan dan hadirin yang kami hormati, pameran tunggal Serat Kehidupan Susilowati Susmono akan dibuka secara resmi oleh Ketua Barahmus Daerah Istimewa Yogyakarta yang akan didampingi oleh PLT Kepala Museum Serat Holistik Kehidupan Susilowati Susmono, Ki Bambang Widodo SPD MPD, Kepala Museum Negeri Sorobudoyo, kemudian Ketua Panitia Ibu Sandra, dan juga diikuti seluruh tamu undangan hadirin yang berbahagia. Pembukaan pameran tunggal ditandai dengan pemotongan buntal oleh Ketua Barahmus Daerah Istimewa Yogyakarta, didampingi Ki Bambang Widodo SPD MPD, Ibu Sandra, Kepala Museum Sorobudoyo. Pameran tunggal Serat Holistik Kehidupan Susilowati Susmono telah resmi dibuka oleh Ketua Barahmus Daerah Istimewa Yogyakarta. Kami mengaturkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu segenap undangan dan tamu hadirin. Untuk selanjutnya kami mohon segenap undangan untuk meninjau pameran yang akan dilanjutkan dengan ramah-tamah. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ada Mas. Bapak Ibu sekalian, ini adalah ruang kuratorial yang pertama. Di ruang ini kami sampaikan bahwa karya-karya Ibu ini sebenarnya adalah karya intelektual kolaborasi menyatu atau terpisah dengan karya-karya estetika. Jadi sangat aneh sekali. Mulai dari mana kami tidak tahu. Walaupun saya sudah membaca buku lebih dari sekian ratus, jadi saya masih bingung. Ini dari mana memulainya? Dan Ibu akan mengatakan bahwa ini terserah mau dibicarakan tentang apa. Monggo, yang penting apresiasi sendiri. Nah, kemudian di sebelah kanan ini adalah guci emas. Guci emas ini adalah karya-karya Ibu yang utama adalah bahwa hatimu harus emas untuk menerima apa saja. Oleh karena itu kamu jangan punya curiga apa-apa sebelum kamu terjadi apa-apa. Kalau ada kejadian itulah Tuhan yang akan memberikan. Oleh karena itu seperti itu. Ini adalah guci emas, monggo nanti akan dilakukan. Dan berikutnya kita akan menuju ke ruang memorabilia. Kami merancang memorabilia ini sangat sulit sekali karena beberapa koleksi, tapi saya kesulitan. Nah, untuk itu kami mohon, ini ada satu catatan. Ini adalah Susilowati Susmono Official. Dari beliau sudah ada berapa ratus karya yang ada di sini yang sudah menginternasional, termasuk lagu-lagu dan sebagainya yang sudah diterjemahkan dan di-arrangement oleh Idris Sarji. Monggo nanti ini ada 17 karya-karya Idris Sarji yang nanti akan muncul dan nanti akan kita tampilkan di ruang sebelah. Monggo silakan kalau mau dilihat. Ya, ini ada beberapa karya. Diperbolehkan. Monggo kita masuk di ruang memorabilia. Lihat ininya, banyak sekali. Saudara yang akan menjelaskan sejarah beliau ketika beliau di Bangka, karena lahir di Bangka. Silakan Ibu berikan ketuanya. Ya Bapak Ibu, ini ruang memorabilia, ini sejarah kehidupan Ibu dari mulai tadi sudah disampaikan dari 12 tahun sudah mendapatkan ya istilahnya petunjuk-petunjuk itu
kemudian sampai usia 33 itu berhenti istilahnya dari segi pekerjaan keduniawian. Jadi itulah Al-Quran itu sebagai saksi itu bahwa diminta berhenti, carilah harta karun itu. Nah, harta karun itulah bukanya Al-Quran, itulah harta karunnya, bukanya dari situlah ilmunya. Ini adalah silsilah dari Ibu Susilawati Susmono dengan suami. Ini adalah pucuk sambung. Pucuk sambung tadi sudah dijelaskan sama ada akar sambung, ada pucuk sambung juga. Ya, jadi ini orang tua dari Pak Susmono, ya, almarhum Susmono ini suami dari Ibu Susilawati Susmono. Ini orang tuanya. Kemudian ini orang tua dari Ibu Susilawati Susmono. Nah, ini ada apa? Sarasila ilmuwan. Ini kekancingan dari Jogja, karena beliau sama-sama keturunan Sumitri Amangkurat IV. Jadi ada akar sambung dan pucuk sambung bertemu. Ini lukisan yang ada di sini itu ada kaitannya dengan keturunan tadi, silsilah tadi. Ada pucuk sambung dan akar sambung. Lukisannya ya, bisa dibaca sendiri, pucuk sambung. Kemudian pucuk sambung, kemudian ada tebu bersama, ada akar tebu. Di sana ada, ini ada akar sambung ya, pucuk sambung satu. Jadi buku Hakikat Ibrani ada di sini, sudah sampai karyanya, sudah sampai Hakikat Al-Hajj ya. Ini artinya pohon yang teguh ya, simbol Hakikat Ibrani itu kan. Jadi diambil dari Al-Quran. Iya, jadi sudah menulis dari hakikat kajian dari Hakikat Al-Fatihah sudah sampai Hakikat Al-Hajj itu sudah dirujukkan. Jadi ketika ini simbol Hakikat Ibrani itu pohon yang teguh, kuat. Siap. Nanti apa sekarang? Dia sekarang rame di sini. Oke, silakan. Ya. Tentang kegiatan hari ini apa? Hari ini yang pertama adalah pembukaan pameran, yang kemudian nanti akan ada diskusi tentang remaja yang nanti dikaitkan dengan karya-karya Ibu Susilawati Susmono, yang terutama adalah pengembangan karakter, karena di dalam hari ini tajuknya adalah Hamamatu Sariro. Sariro itu diri untuk diangkat, untuk dibersihkan, untuk disucikan, untuk diluruskan, itu adalah Sariro. Dan ini Ibu terbuka, bukan ide dari Ibu tetapi dari Sultan Agung yang disebut dengan Klihayu tadi, yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara. Jadi jujur saya tidak menggunakan kata itu, itu bukan ide saya, tapi saya yang menggunakan kata-kata itu. Kebetulan Ibu sudah mengatakan bahwa saya ini adalah Pujakusuma, putra Jawa kelahiran Sumatera. Jadi mohon maaf, kalimat-kalimat yang digunakan adalah kalimat-kalimat terminologi Arab. Karena beliau dari kecil adalah pelatihan dalam bentuk agama Islam. Namun di dalam pameran ini sebenarnya ajaran ini bukan ajaran agama, tetapi ajaran ketauhidan, ketasawufan. Jadi ada dua hal itu yang sangat hebat sekali dari Ibu, yang kadang-kadang disamakan antara ilmu tauhid dengan agama. It is real difference, jadi tidak akan ada kesamaan. Oleh karena itu jangan ditanya. Kalau saya memasukkan dalam teori ini, nanti silakan tanya sama Ibu sendiri, karena ini memang bukan ilmu agama. Iya, gitu. Apalagi kalau untuk generasi saat ini, Pak, apakah ini masih bermanfaat ya generasi ke depan? betul. Tetapi karena Ibu itu adalah benar-benar hanya dalam bentuk mendapatkan wasiat dari Tuhan, jadi perlu diterjemahkan, Bapak. Udah ada lembaganya, namanya lembaga tauhid.
tetapi lembaga tauhid ini sangat kuat konsep filsafatinya. Jadi sulit untuk dikembangkan oleh anak-anak. Baru nanti kita coba lembaga tauhid itu diturunkan sedikit menjadi pelajaran tauhid. Setelah pelajaran tauhid akan dikembangkan, diturunkan lagi menjadi pelajaran tasawuf sehingga orang-orang akan mudah memahami. Kalau sudah pada tingkat tinggi sulit sekali. Memang ada beberapa Quran yang diambil dari beliau itu adalah dari surat Al-A'la. Ya, dari Al-Wamusra sampai Ibrahim Al-Wamusra. Dari konsep itu adalah utamanya kamu harus percaya kepada Tuhan dan menyatu, tidak boleh menduakan Tuhan. Semua adalah satu. Itulah konsepnya. Maka dari sini ada akar sambung, pucuk dan akar. Itu menjadi salah satu bentuk karya-karya beliau. Akan mengerti kamu dari mana asal usulnya, maka napak tilas itu penting. Dan beliau tidak akan meninggalkan dua kerajaan, Jogja dan Solo. Itu adalah akarnya dari itu. Makanya dua pohon itu sebenarnya adalah mencontoh dari ringin di sana, tapi beliau tidak ingin mengatakan demikian. Itu adalah pohon dari Siliwangi, yang satu dari pohon Majapahit. Karena akar itu yang akan diangkat menjadi sebuah teori di dalam ilmu tauhidnya. Harapan kami bahwa anak-anak dan orang lain akan memahami bahwa ini sebuah pelajaran hidup yang kita sebut dengan piwulang dan piweling. Konsep piwulang dan piweling ini menyatu. Tidak piwulang itu adalah pembelajaran, piweling itu adalah pesan atau message atau disebut dengan ajaran. Tapi jadi satu, piwulang dan piweling jadi satu. Makanya ini beda. Kalau ibu ditanya pasti tidak akan bisa menjawab. Lakukan sajalah kamu. Begitu. Kalau kamu bisa melakukan, itulah kamu cari akar-akarnya, sari-sarinya. Kamu akan tahu hidup itu seperti apa. Maka ini sulit sekali bagi anak-anak sekarang, Mas. Oleh karena itu, ini akan dicari siapa yang akan menerjemahkan ini. Satu karya terjemahan adalah dalam bentuk karya seni. Kebetulan saya seorang kurator di bidang seni. Nah, nanti di bidang yang lain monggo silakan karena saya tidak mampu. Ini harus belajar banyak. Sudah dikatakan jadi ada 160 buku. Di usia sekian 33 tahun, siapa yang menulis sampai sekian? Maaf, saya dari dokter filsafat pun sebagai yang semua kumlot pun tidak lebih dari 17 buku. Beliau sampai dengan 160 buku hari ini. Jadi luar biasa. Jadi mohon maaf itu cut off dari saja, tidak usah dibicarakan. Gitu, ada satu yang disampaikan lagi? Apa yang karya dipamerkan ini adalah karya dari tahun berapa sampai tahun berapa? Kebetulan ini 2 tahun terakhir dan contoh-contohnya adalah sudah lama. Nanti ada segitiga yang banyak sekali 55 itu memang sudah itu ajaran. Kemudian karya-karya ini adalah karya-karya baru. Ya jadi gitu. Jadi kalau yang itu pernah dikuratori oleh Pak Mika dan hebat sekali Pak Mika bisa mengangkat itu semuanya. Tetapi saya kemudian diminta untuk lebih dekat lagi adalah Hamamah Saril. Sedikit lagi apa yang dikatakan Mas tadi, bagaimana implementasinya kita kecilkan lagi Hamamah Saril. Wis pembelajaran tentang sariro itu seperti apa. Dari pembelajaran sariro ada di sini semuanya nanti. Ajar Pak Madi, Pak. Ada di sini. Kuratornya? Iya. Monggo, nuwun. Matur nuwun sanget. Aku tadi bawa kakaknya, bawa cucu tadi yang Mbak Tata. Masih butuh hidup. Apa tadi Rumi ini foto Rumi? Iya, monggo. Kalau teman-teman nggak ada yang datang, ada Mas Juli. Matur nuwun. Sukses, thank you. Jadi ada bisa di belakang. Nuwun. Tadi malam apa tuh dicukupi oleh Mbak sendiri itu memang harus dikolaborasikan itu. Kalau tadi Idris Adi, kapan Adi Bayu? Gitu. Nanti spesial performance. Rencana mau ke Jakarta ceritanya. Oh, habis ini nanti pameran nanti sudah ada sponsornya nanti siap.
Dik, wonten Jakarta. Dik, buat siang. di Bayu. Iya. Monggo. Dilanjut. Ya dilanjut, monggo. Luar biasa. Ini foto sama ya. Iya, Mas. Oh, bukan Mas. Kalau Masnya. Ayo Mas, bagi matur nuwun sangat. Mas Oko, matur nuwun sangat. Iya. Oke, 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, ini namanya 3 generasi. Ayo gimana? Ini yang namanya kuratorial. Saya sangat patuh. Ini kan harusnya konsepnya konsep museum, tapi ini pameran tulisan. Jadi saya ingin menyatukan antara kuratorial museum sama kuratorial lukisan ya. Ini harusnya. Nanti sebenarnya satu lagi yang di tengah itu adalah untuk pameran kuratorial seni pertunjukan. Namun kami tidak mampu. Ya, karena ada 3 konsep yang akan saya ungkapkan di dalam kuratorial ini. Itu akan kita bicarakan besok tanggal 7 di ulang tahun Baramus. Saya akan bicara soal itu yang seminar nasional tadi. Monggo silakan yang mau akses. Ini yang sulit sekali. Saya harus masuk ke dunia museum. Halo bos. Thank you banget. Ini apa ya? Ini yang disebut dengan iluminasi. Ini yang beda dengan yang lain. Ini punya arti apa? Karena ini satu buka ini. Ini betul-betul dia mau memberikan keterangan yang luar biasa. Kenapa ini tidak diisi dengan titik-titik? Ini sekaligus. Jadi kalau dia berkarya itu tidak berhenti. Stop harus selesai. Ya, kalau dia tidak nanti dia akan sakit. Dan inilah ada satu namanya parapsikologi. Jadi konteks parapsikologi adalah orang yang jiwanya sangat kuat sekali, namun karena tidak bisa menyelesaikan dari satu titik, itu nanti dia akan sakit. Dan sakit itu kan berlanjut. Dan kemudian apakah itu bisa disembuhkan? Itu kesulitan sekali. Sama yang ma'rifat. Makanya itu. Itu betul kan. Itu yang paling kesulitan itu. Namanya parapsikolog. Jadi parapsikolog itu psikologi yang dalam berpikirnya yang lebih luas. Ma'rifatnya dia sampai betul ya. Nah ini Midul Isad yang saya terangkan tadi di sini. Saya itu sekali ya Pak ya. Luar biasa ini. Waduh, matur nuwun sangat. Ya ini saya rekonstruksi. Iya. Saya rekonstruksi sulit sekali. Punya 100 sih semuanya loh. Gila. Ini saya baca semua tadi ini loh. Wih gila. Tadi saya sampaikan kalau menurut Tafadhol dalam penelitian Mas Aisyah ya. Mas Adi dalam proses seperti itu, tapi lihat outputnya Mas Adi, komposisinya musik dalam bentuk musik. Iya. Oh iya. Ini adalah pendekatannya. Kemudian ekspresinya di sini. Iya. Ekspresinya ini apa? Kalau orang-orang Iya, yang sampai betul. konsepnya adalah sublimasi, Iya. atau juga bisa menyebut dengan katarsis. Iya. Di dalam teori katarsis itu menghilangkan dengan seketika bahkan ekspresi. Iya. Nah, kalau yang sublimasi pelan-pelan dihilangkan. Oh. Nah itulah Pak Andi Iya. yang musik akan mendengarkan lalu nanti akan Betul. hilang sedikit. Nah makanya ini kalau bisa nanti parapsikologi itu beliau harus masuk. Iya, betul. Kebetulan saya ngajari itu. Wah, betul berarti saya dari ini saya diteliti. Saya ngajar S3 psikologi. Oh, berarti saya harus berguru pada ini. Berarti ini saya sudah di SKS ini. Nah ini ruang yang saya sebut ruang kehidupan. Macam-macam. Kehidupan manusia itu 55 kehidupan ini. Ya. Nah yang kita pamerkan hanya ini yang bawah sendiri.
Hamamayu Sariro hanya paling bawah ini. Oh, paling bawah. Iya, karena kami tidak mampu yang di atas. 50 ini 10 wis kangelan banget nanti 55. Itu tadi ditanyakan itu kok mirip stupa. Ya, saya tidak ngerti. Yang penting mereka ekspresi. Kalau mirip itu di dalam karya seni, imajinasi itu silakan. Ini bisa dikatakan mirip stupa, tapi juga mirip damen juga nggak apa-apa kan? Damen. Ayo damen di Merang itu. Merang ya loh. Padi yang sudah dipanen itu loh. Nah, di Waos itu sudah ada keterangan di katalog. Ini ruang keberapa? Ini ruang kehidupan. Yang keberapa nih? Masih ada berapa? 4. Ruang nanti ada di katalog. Oh ya. Masih ada lagi. Ini sampai yang desain. Ini semua saya. Ya ini makanya ini saya kebingungan antara kuratorial museum atau kuratorial karya seni. Yang dipamerkan karya seni tapi sebenarnya pamerannya museum karena ada sertifikat. Yang monggo sudah kenal sama beliau. Beliau edukator hebat, kepala museum Serat Tulisik di Bangka. Beliau seorang dokter. Ya. Dia penyembuh penyembuh gila. Ya, spesialis juga. Nah, ini penataan ini saya mengalami kesulitan karena desainnya rencana saya adalah pameran museum, tetapi yang menata adalah teman-teman seniman, jadi harus dikaitkan di seniman. Padahal ini kelemahan, iya, antara museum dan karya seni itu berbeda, dan yang seharusnya ini pun juga berbeda, karena ini harus dikaitkan dengan masing-masing karya. Hebatnya di sini nih. Ada juga yang saya antara dimensi, kemudian suara dan juga kita ada di sini. Dan saya harus menjelaskan kepada senimannya. Jangan intervensi.